Kali ini kita akan membahas mengenai cara merancang audit kinerja. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Sebagaimana lazimnya, tahapan audit kinerja terdiri atas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap tindak lanjut. Merancang audit kinerja berada pada tahap perencanaan. Audit kinerja sifatnya sangat bervariasi, sehingga perlu penekanan khusus pada pentingnya perencanaan audit yang baik. Jika audit tidak direncanakan dengan baik, terdapat risiko bahwa pekerjaan audit menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Seringkali, waktu dan sumber daya audit terbuang sia-sia karena auditor mengerjakan pekerjaan yang tidak relevan dan atau bingung apa yang harus dikerjakan, yang pada akhirnya simpulan hasil audit menjadi tidak jelas. Dalam merancang audit, auditor harus menghubungkan tujuan dan ruang lingkup audit, pertanyaan-pertanyaan audit, kriteria audit, jenis bukti dan sumber bukti audit, metode pengumpulan dan analisis bukti audit, temuan yang diharapkan berdasarkan kriteria, simpulan yang diharapkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan audit, serta simpulan yang diharapkan berdasarkan tujuan audit. Ini adalah salah satu matriks desain audit yang dapat digunakan oleh auditor dalam melakukan audit kinerja. Matriks desain audit ini dapat juga digunakan pada audit keuangan. Tidak ada model yang dapat diterapkan secara universal mengenai bagaimana merencanakan dan merancang audit kinerja. Tetapi metode ini merupakan praktik yang baik untuk diterapkan, terutama pada penugasan yang kompleks. Tujuan dari matriks desain audit ini adalah untuk memperjelas kelayakan dalam mencapai kesimpulan terhadap tujuan audit, dan untuk memastikan rantai penalaran dan analisis yang logis dari tujuan audit hingga ke kriteria audit, bukti audit, dan metode pengumpulan dan analisis yang digunakan. Matriks ini membantu auditor untuk menerapkan pola yang logis dan disiplin untuk memastikan bahwa semua aspek tujuan audit telah dipertimbangkan. Yang paling penting, matriks desain audit mengharuskan auditor untuk mengklarifikasi pada tahap perencanaan audit mengenai bukti dan sumber bukti apa yang dapat digunakan untuk menguji kriteria audit. Matriks ini menunjukkan bagaimana tujuan audit dipecah menjadi pertanyaan-pertanyaan audit yang spesifik dan bagaimana setiap pertanyaan audit dikaitkan dengan kriteria audit. Pada saat menarik kesimpulan, auditor menggunakan pertimbangan profesional yang mempertimbangkan berbagai temuan audit, materialitas temuan, dan sifat kelemahan yang terungkap selama audit. Temuan audit yang diharapkan berhubungan langsung dengan kriteria audit. Auditor harus menilai apakah program atau entitas memenuhi kriteria. Jika dari hasil audit menunjukkan bahwa beberapa kriteria terpenuhi, sementara kriteria lainnya tidak terpenuhi, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk mempertimbangkan kesimpulan auditnya. Kesimpulan audit dibuat secara bertahap, dimulai dari kesimpulan yang diharapkan berdasarkan masing-masing pertanyaan audit secara berjenjang. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang diharapkan berdasarkan tujuan audit. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Pembahasan lebih lanjut akan diunggah pada video-video berikutnya. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan share.